Selamat sore kepada Bapak Iwayan Gede Merte selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Pengendalian Intern terhadap Efisiensi Usaha pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Kecamatan Ubud. Sebelum saya mulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Nika Dek Martini, NPM 18331210009. Adapun latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil ini, yaitu permasalahan yang ada pada lembaga perkreditan desa dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi adalah masalah para nasabah dari LPD yang merupakan kramo desa pekraman yang belum sepenuhnya lancar membayar cicilan kredit di LPD. Hal ini menyebabkan kredit macet. Selain itu, banyak persaingan dari lembaga keuangan lain masuk ke pedesaan seperti bank, koperasi, lembaga keuangan mikro atau LKM, dan BUMDes. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini haruslah memiliki strategi dalam pengelolaan risiko yang baik dan memajukan sumber daya manusia atau SDM. Pengendalian intern yang baik diperoleh dari satu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan. Alasan perusahaan menyusun pengendalian intern adalah dalam rangka membantu untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah lingkungan pengendali berpengaruh terhadap efisiensi usaha pada LPD di Kecamatan Ubud? Yang kedua, apakah penaksiran risiko berpengaruh terhadap efisiensi usaha LPD di Kecamatan Ubud? Yang ketiga, apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap efisiensi usaha LPD di Kecamatan Ubud? Yang keempat, apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap efisiensi usaha LPD di Kecamatan Ubud? Yang terakhir, apakah pemantauan berpengaruh terhadap efisiensi usaha pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud? Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu sesuai dengan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efisiensi usaha LPD di Kecamatan Ubud. Yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh penaksiran risiko terhadap efisiensi usaha pada LPD di Kecamatan Ubud. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efisiensi usaha pada LPD di Kecamatan Ubud. Yang keempat, untuk menguji secara empiris mempengaruhi aktivitas pengendalian terhadap efisiensi usaha pada LPD di Kecamatan Ubud. Yang terakhir, untuk menguji secara empiris pemantauan terhadap efisiensi usaha pada LPD di Kecamatan Ubud. Kemudian ada kegunaan penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain yang pertama bagi mahasiswa. Penelitian ini berkesempatan baik untuk menerapkan teori pengendalian intern yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia praktik serta sebagai pelatihan dalam pembuatan skripsi untuk semester akhir dan syarat sarjana akuntansi Universitas Warmadewa. Manfaat bagi universitas atau fakultas diharapkan akan membawa nama baik alma mater dan untuk menambah inventarisasi perpustakaan sebagai bacaan perpustakaan Universitas Warmadewa. Yang kemudian manfaat bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberi dasar mengenai ada tidaknya pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap efisiensi penyaluran kredit khususnya pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian pengendalian intern. Struktur pengendalian intern sebagai suatu proses yang ditetapkan oleh Dewan Direksi
manajemen, dan personil usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dan hal kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, tujuan struktur pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan dan mencatat akuntansi. Menjaga kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Kemudian, mengetik ketelitian atau keandalan akuntansi. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengelolaan data akuntansi akan menghasilkan data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Pengendalian intern ditunjukkan untuk mencegah aplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala bisnis perusahaan. Yang ketiga, konsep dasar struktur pengendalian intern. Konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern adalah: yang pertama, pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian intern. Yang kedua, kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern dapat tercapai. Kemudian, keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian tersebut diakibatkan antara lain oleh faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian. Pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Yang keempat, metode pengolahan data. Pengendalian dapat ditetapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau electronic data processing. Yang keempat, unsur pengendalian intern. Menurut Mulyadi, ada menyebutkan 5 unsur pokok pengendalian, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Kemudian ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko manajemen bertujuan untuk pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditunjukkan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum. Kemudian ada informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Yang keempat ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kemudian ada pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan dan pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan kepada komunitas informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Yang kelima ada efisiensi usaha. Efisiensi usaha adalah pencapaian output maksimum dengan penggunaan input minimum atau hubungan antara input dan output di mana pencapaian output dilakukan secara maksimum dengan input tertentu. Yang keenam, ada pengertian dan tujuan lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa atau LPD merupakan lembaga keuangan milik desa Pekraman. Lembaga perkreditan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha ke arah peningkatan taraf hidup kramo desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Pada Provinsi Bali nomor 3 tahun 2007 menyatakan pendirian lembaga perkreditan desa mempunyai tujuan yaitu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta pelayanan modal yang efektif. Kedua, memberantas izin dan gadai gelap di pedesaan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dan tenaga kerja ke pedesaan. Yang terakhir, meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berikutnya, saya akan menjelaskan publikasi penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti dalam struktur pengendalian intern menurut Mulyadi dengan menggunakan 5 indikator pengendalian.
Publikasi penelitian sebelumnya dapat dilihat seperti tabel yang sudah tertera, di mana ada Susila Dharmasanti, yaitu meneliti tentang pengaruh struktur pengendalian intern terhadap efisiensi usaha pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Kediri, Tabanan. Yang kedua, Putu Eka Noviani Dewi mengambil judul pengaruh tingkat kepatuhan struktur pengendalian intern terhadap efisiensi usaha pada lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar. Yang ketiga, ada Imade Eli Firmawan Igede Cahyadi Putra, efisiensi menyalurkan kredit pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Marga, Tabanan. Yang keempat, ada Iwayan Ramanta yang mengambil judul pengaruh efektivitas struktur pengendalian intern terhadap kinerja perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Yang kelima, ada Tuti Herawati, pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kapasitas laporan keuangan. Kemudian kerangka pemikiran. Melihat masalah-masalah yang terjadi, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Kecamatan Ubud harus menciptakan struktur pengendalian intern yang memadai agar terciptanya efisiensi usaha yang efektif, karena suatu struktur pengendalian intern yang efektif, di mana elemen struktur pengendalian intern tersebut akan diuji secara statistik dengan analisis regresi linier berganda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Kemudian ada model penelitian. Pengaruh 5 variabel bebas yang dilakukan secara simultan itu berarti kelima variabel bebas tersebut yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efisiensi usaha lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Untuk lebih jelasnya, sudah saya cantumkan tabel model penelitian struktur pengendalian intern terhadap efisiensi usaha pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Kemudian, hipotesis atau kesimpulan awal. Hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama. Hipotesis 1 berarti lingkungan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap efisiensi usaha. Hipotesis 2 berarti penaksiran risiko berpengaruh positif terhadap efisiensi usaha. Hipotesis 3 berarti informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap efisiensi usaha. Hipotesis 4, aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap efisiensi usaha. Hipotesis 5, yaitu pemantauan berpengaruh positif terhadap efisiensi usaha. Kemudian tempat dan objek penelitian yang saya ambil. Tempat penelitian dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Ubud. Dipilihnya lokasi ini karena terdapat masalah yang mengenai tingkat kepatuhan struktur pengendalian intern, seperti terbatasnya kemampuan masing-masing individual untuk melakukan tugas dalam pencapaian anggaran dan laba perusahaan yang mempengaruhi efisiensi usaha pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Ubud. Kemudian objek penelitiannya. Objek dalam penelitian ini adalah struktur pengendalian intern dan efisiensi usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Ubud. Selanjutnya, populasi dan metode penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Kemudian, metode penentuan sampel. Menurut kriteria tersebut, sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria seperti tabel yang sudah tertera. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel terkait atau dependen atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait. Kemudian, definisi operasional. Struktur pengendalian intern. Adapun komponen struktur pengendalian intern, yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Yang terakhir ada pengawasan. Kemudian, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan sifatnya.
Ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah struktur organisasi serta uraian masing-masing elemen dalam struktur organisasi yang ada pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Yang kedua, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka. Data kualitatif pada penelitian ini adalah laporan neraca pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud, di mana dalam laporan neraca kita bisa melihat posisi keuangan suatu lembaga perkreditan desa, serta dengan adanya laporan neraca akan menjawab apakah pencapaian anggaran dan laba perusahaan dilaksanakan. Kemudian, jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini adalah evaluasi pengaruh tingkat kepatuhan struktur pengendalian intern pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Yang kedua, data sekunder, merupakan data yang diperoleh penelitian bukan dari hasil pengumpulan dan pengolahan sendiri, melainkan dilakukan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi. Kemudian metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama metode wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti kepada lembaga perkreditan desa atau staf yang ditunjuk. Kemudian metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap data yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati, mencatat, mengkutip, serta mengumpulkan data dari dokumen perusahaan, yaitu neraca lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Berikut saya akan menjelaskan teknik analisis data. Mengingat adanya pengumpulan data melalui penggunaan kuesioner, maka faktor kesungguhan responden menjawab pertanyaan merupakan suatu hal yang penting. Untuk tujuan tersebut, dalam penelitian ini dianalisis data melalui yang pertama ada uji instrumen. Uji instrumen digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian berfungsi dengan baik. Yang kedua, uji asumsi klasik. Tujuan penguji ini untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan terbatas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-gejala asumsi klasik. Yang ketiga ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada skala Likert, kemungkinan jawaban tidak hanya sekedar setuju atau tidak setuju, atau sejenis jawaban lainnya, yang memiliki alternatif jawaban melainkan dibuat dengan lebih banyak jawaban. Yang keempat, analisis regresi linier berganda. Digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh tingkat kepatuhan struktur pengendalian intern terhadap efisiensi lembaga perkreditan desa. Yang kelima, uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kalimat dan kata-kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.